apakah kalau diperlihatkan selesai, ya kan? Ya lihat dulu yang diperlihatkan apa, dan itu terbukti kemarin. Ya begitu diperlihatkan, saya tetap tidak bergeming ya dengan melihat itu. Ini jelas fotonya tidak benar. Apa kejauhan melihatnya? Kurang dekat? Bukan. Jadi itu persis kayak waktu itu dibawa oleh adiknya Iriana waktu itu ke Mabes ya. Nah kayak gini, tuh ada nanti di gambar ya. Jadi kalau ini masih mending ya, itu masih bisa dipegang, dilihat. Kemarin itu benar-benar kita tuh hanya dipegangkan oleh petugas ya, Pak Rosidi ya, oleh penyidik. Kemudian kita melihat dekat aja udah ada yang teriak, jangan dekat-dekat. Apa kok jangan dekat-dekat? Kalau menurut saya pribadi, ijazah Jokowi itu yang dia pegang sekarang itu asli. Ya, kalau dikatakan palsu, saya tidak terima. Ya, ijazah itu asli, kertasnya itu asli, cap stempelnya itu asli, kemudian logo UGM-nya asli, tanda tangan rektor UGM asli, kemudian tanda tangan dekan fakultas itu asli. Ya, asli semua. Kalau dikatakan palsu saya tidak terima. Ya, tetapi pemilik ijazahnya itu yang palsu. Karena telah memberikan, membuka dan memperlihatkan ijazah tersebut. Kami dari sekian ribu rakyat Indonesia, sekian juta rakyat Indonesia, kami telah melihat ijazah Jokowi yang asli dari fotokopi kemarin. Jangan digoreng-goreng ya. Saya jangan dianggap termul ya. Saya ini senetral-netral, pendapat hukum saya hargai. Ya. Tolong kalian hargai pendapat hukum saya. Karena di sini saya melihat asli daripada fotokopi yang diedarkan. Dan Oke, teman-teman, baik lagi bersama gua di Bang Luki. Nah, teman-teman, kita bakal coba lihat ya, ini perdebatan antara kuasa hukum dari Bapak Jokowi dan juga Rismon ya, teman-teman ya, ditunjukkan ya di pengadilan gelar perkara, teman-teman ya. Pastinya kita belum tahu ya seperti apa yang aslinya. Kita hanya bisa melihat di TV-TV, teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita bakal coba reaction ya untuk video dari Kompas TV Rossi, teman-teman ya. Kita bakal reaction perdebatan antara kuasa hukum Jokowi dan juga Rismon, teman-teman. Dengan pernyataan Bapak sebelumnya, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, iya. Bapak sedang tahu. Gimana? Kira-kira. Nah guys, jadi Bapak Jokowi sendiri masih meyakini ya kalau di balik kasus ijazah ini, teman-teman ya, itu ada orang besar, teman-teman ya, ataupun permainan politik. Tapi gua pribadi sih nggak tahu ya, teman-teman, apakah masuk ke situ ataupun tidak ya. Kita lanjut, teman-teman. Siapa? Ya, saya kira gampang ditebak. Tidak perlu saya sampaikan. Kalau dikaitkan dengan ada orang besar itu, benarkah ada orang besar di balik upaya teman-teman ini? Saya nggak tahu politik. Saya biaya sendiri. Saya nulis buku, hidup saya dari buku. Mananya Pak Jokowi? Jangan menuduhlah. Negarawan gitu loh. Saya saintis, saya penulis buku, Anda bisa cek buku saya di Amazon. Saya hidup dari situ. Ya, jadi, malah menambah kekisruhan negara ini loh. Politik apalah, inilah aktor politik lah, susah itu. Tapi berani bilang loh orang besar seperti itu. Itulah harusnya kan seorang mantan presiden itu kan harusnya lebih hati-hati berstatement kalau tidak bisa dibuktikan. Ya buktikan aja kalau memang ada tuduhan itu. Pembuktiannya sekarang, pertanyaannya siapa orang besar itu, Mas Yakub? Pak Jokowi kan sudah menyampaikan ya bahwa ya tidak perlu saya sampaikan gitu. Artinya mungkin ya masyarakat mungkin bisa menilai, tapi yang beliau concern itu sebenarnya kenapa ini bisa bertahun-tahun. Ya masa tebak-tebak berhadiah lagi penonton melihat ini disebut orang besar tapi tidak Kenapa ketahuan. Kenapa dikatakan bertahun-tahun? Saya menganalisa ini paling awal tahun. Kenapa dikatakan bertahun-tahun seolah-olah saya ada koneksi dengan peristiwa-peristiwa yang bertahun-tahun yang lalu? Gak ada koneksi saya dengan mereka apapun. Kita ngomongin kasus ijazah. Iya, ijazah palsu, ya kan? Iya, saya yang menganalisa pertama kali dan sekitar Maret atau Februari itu baru meledak. Dan saya tidak ada koneksinya sama sekali dengan mereka-mereka di tahun-tahun awal sudah Jadi kami Pak sampaikan Jokowi ini. lah ingin memenjarakan
Bukan. Rakyatnya bukan. Pak Jokowi Karena pasal 3235 itu ancamannya 12 tahun loh. 8 bukan dan masalah 12 tahun. ancamannya Bang. Di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti. Mengatakan ijazah palsu karena ijazah asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum. Mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement. Masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga. Masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh nggak tahu ya. Yang mana tuh? Lisa Nanti jelasin. UGM AI, Lean Intelligence Service Assistant, mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Itu Bukan, dilatih. kalau yang statement UGM, Rektor fondasinya apa? dokumen-dokumennya? Bukan, statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Sendiri. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua Apa buktinya? catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya nanti kita lihat di persidangan apa Makanya saja saya tanyakan 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi Kami sendiri. belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan Iya, 700 bukti salah dari beberapanya itu ada Iya. catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan Milik UGM. spesifikasi Ya kan pasti kemarin kan dari press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu sudah saja nggak bisa dijawab loh. semua sudah dijawab Transkrip oleh UGM, nilai Bang. itu kosong, tulisan tangan. Coba jawab satu aja. Itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu Bukan. jawabannya di pengadilan. Bukan. Berikutnya, lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin Bang? Makanya satu dulu, makanya 700 kan. Tunggu. Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena Tadi diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. Bukan, Saya tanya. 700 bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Yang nantinya akan dibawa ke persidangan Makanya nih. saya tanya beberapa item saja. Makanya dari Beberapa 700 item saja. ini, Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? lembar pengesahan atau lembar pengujian, beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya, tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar Lengkap. pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu. Saya sangat menghormati beliau dan menurut saya apa yang beliau lakukan itu sangat negarawan dan kami hormati. Itu patut dicontoh. Namun kami juga tidak mau ada Pak Arsul Sani lainnya sebagai korban. Karena kami jujur melihatnya sebagai korban. Korban dituduh sampai beliau harus melakukan konferensi pers menunjukkan. Sehingga kami tidak mau hal itu bisa terjadi lagi untuk pejabat lainnya ataupun masyarakat lainnya. Ini memang ada upaya-upaya yang kami lihat untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Sehingga apapun yang dilakukan Pak Jokowi menunjukkan pun tidak akan selesai. Dan terbukti Mas, di kemarin gelar perkara khusus. Kita menunggu Mas, ada nggak salah satu orang tersangka yang akhirnya mengatakan gentleman secara ilmiah, oke, saya salah. Saya baru lihat ini, ternyata benar ada. Kami kan ingin transparansi ya. Kalau dikatakan bahwa nanti ada korban-korban pejabat publik, ya jangan jadi pejabat publik. Ketika Anda menjadi pejabat publik, maka Anda harus siap dikuliti secara transparan. Harus siap, kenapa? Mereka makan pajak kami. Tapi tujuannya memang betul untuk mendiskreditkan Pak Jokowi ini. Ini untuk Indonesia juga, presiden-presiden berikutnya, wapres-wapres berikutnya, gubernur, bupati, dan semua yang makan pajak kami harus siap transparan. Kalau enggak, ya enggak usah jadi siapa-siapa. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu. Saya sangat menghormati beliau dan menurut saya apa yang beliau lakukan itu sangat negarawan dan kami hormati. Itu patut. Masalah durasi melihat ijazah juga saya cermati betul dari pihak tersangka. Terlalu sebentar, bahkan ada yang menyebut, Dr. Tifa bahkan sempat menyebut kepada publik, itu berlangsung di waktu-waktu sudah momennya mereka kelelahan menghadapi pemeriksaan ataupun gelar perkara yang cukup panjang. Hanya diberi waktu 5-7 menit saja melihat ijazah itu. Sehingga kan nggak bisa dengan detail
mencermati ijazah yang disebut oleh pihak Anda adalah ijazah asli yang dihadirkan di situ? Ini sebenarnya poin yang sangat menarik, Mas. Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya, kalau begitu kok bisa bilang palsu? Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa, kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Ya BI saja mengatakan 3D. Diraba di Terawang. Kemarin cuma apa? Dilihat. Jadi jangan digiring ya. Seolah-olah kami melakukan, bahkan masalah tentang emboss maupun watermark itu tidak masuk dalam kajian saya dalam Jokowi White Paper. Kajian saya itu uji overlay, uji glip atau bentuk font ya dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang merupakan saya buktikan bahwa di situ adalah produk dari digital printing yang tidak ada tahun 1985. Belum lagi uji lintasan stempel. Salah satu termohon yaitu Polda Metro Jaya mengatakan bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Nah sekarang kalau benar apa yang disita adalah itu, dokumen itu. Kenapa bisa ada itu ijazah sarjana penuh? Cuma kan kami menentukan gejala, oh benar berarti yang seperti ditampilkan Dian Sandi Utama di medsosnya, oh ada garis lurus. Itu apa ya garis lurus? Tentu itu hasil tool karena itu lurus. Masalah durasi melihat ijazah. Kalau menurut saya pribadi, ijazah Jokowi itu yang dia pegang sekarang itu asli. Ya, kalau dikatakan palsu, saya tidak terima. Ya, ijazah itu asli, kertasnya itu asli, cap stempelnya itu asli, kemudian logo UGM-nya asli, tanda tangan rektor UGM asli, kemudian tanda tangan dekan fakultas itu asli. Ya, asli semua. Kalau dikatakan palsu saya tidak terima. Ya, tetapi pemilik ijazahnya itu yang palsu. Saudara, akhirnya ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditunjukkan kepada para penggugatnya dalam gelar perkara khusus yang digelar pada Senin yang lalu. Di hadapan para tersangka, yaitu Roy Suryo CS, penyidik memperlihatkan ijazah Jokowi, saudara. Nah, dengan ditunjukkannya ijazah asli ini kepada Roy Suryo CS, apakah ini berarti segala polemik tentang keaslian ijazah Jokowi segera akan berakhir? Karena telah membuka dan memperlihatkan ijazah tersebut. Kami dari sekian ribu rakyat Indonesia, sekian juta rakyat Indonesia, kami telah melihat ijazah Jokowi yang asli dari fotokopi kemarin. Dan jangan digoreng-goreng ya, saya jangan dianggap termul ya. Saya ini senetral-netral, pendapat hukum saya hargai. Ya, tolong kalian hargai pendapat hukum saya. Karena di sini saya melihat asli daripada fotokopi yang diedarkan. Dan saya meraba, ada watermark, ada embus. Nah, apalagi bagi saya, maaf sekali lagi saya garis bawahi, tanggal 8 surat tersangka, 8 tersangka itu keluar, 2 klaster. Tanggal 14 saya sudah masukkan gelar perkara khusus. Ada yang ingin profit, ada apa, itu nggak urusan saya. Bagi saya, kami, mereka yang 7 itu punya pengacara masing-masing. Saya pengacara Egy Sujana, salah satu dari tim membuat untuk mengajukan gelar perkara khusus. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pihak Polda Metro Jaya. Pertama, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk gelar perkara khusus. Apakah kalau diperlihatkan selesai, ya kan? Ya lihat dulu yang diperlihatkan apa, dan itu terbukti kemarin. Ya begitu diperlihatkan, saya tetap tidak bergeming ya dengan melihat itu. Ini jelas fotonya tidak benar. Apa kejauhan melihatnya? Kurang dekat? Bukan. Jadi itu persis kayak waktu itu dibawa oleh adiknya Iriana waktu itu ke Mabes ya. Nah kayak gini, tuh ada nanti di gambar ya. Jadi kalau ini masih mending ya, itu masih bisa dipegang, dilihat. Kemarin itu benar-benar kita tuh hanya dipegangkan oleh petugas ya, Pak Rosidi ya, oleh penyidik. Kemudian kita melihat deket aja udah ada yang jangan deket-deket. Apa kok jangan deket-deket.